Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Semoga tetap dalam keadaan sehat dan tetap semangat walau belajar dari rumah. Baik, kali ini kita kembali lagi pelajaran Bahasa Indonesia dengan judul Dongeng tentang Hewan Peliharaan bersama Bu Umi Khairiah. Nah, kali ini kita belajar pada buku tema 3B, subtema 2. Nah, mulai sekarang siapkan buku temamu ya, dan siapkan juga pensilnya, agar ketika Ibu menjelaskan, kamu bisa sambil buka buku dan membaca di dalam hati. Perhatikan bukumu ketika Ibu menjelaskan. Sebelum kita lanjutkan ke dalam pembahasan, mari pertama kita sama-sama mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian dilanjutkan membaca doa di dalam hati. Semoga pelajaran kita kali ini bermanfaat hingga kita dewasa nanti. Baik, selanjutnya tujuan pembelajaran kita kali ini adalah yang pertama, mendengarkan pembacaan teks dongeng oleh Bu Umi. Yang kedua, membaca teks tentang hewan peliharaan dan manfaat hewan tersebut. Yang ketiga, mengetahui cara merawat hewan dengan baik. Dan yang keempat, bisa menceritakan kembali dongeng dengan kata-kata sendiri. Kemudian yang kelima, menjawab pertanyaan teks dongeng. Dan yang terakhir, menuliskan sifat tokoh dongeng dan pesan moral yang ada di dalam dongeng. Pada slide ini, Ibu akan membacakan dongeng dengan judul Ayam dan Elang. Silahkan dengarkan dan simak baik-baik ya, agar nanti kamu bisa menjawab pertanyaan setelah ini. Oke, ceritanya adalah seekor ayam jago ingin dapat terbang. Ia selalu iri pada seekor burung elang yang dapat terbang. Untuk memenuhi keinginannya, ayam jago menemui burung elang. Ayam jago, "Wahai elang, ajari aku agar dapat terbang sepertimu." Burung elang, "Mengapa kamu ingin dapat terbang, ayam?" Ayam jago, "Aku ingin menghindar dari kerajaan musuh-musuhku." Kata burung elang, "Sayapmu pendek, kau tidak mungkin dapat terbang. Ini aku pinjami jarum emasku milikku." Lalu ayam jago, "Untuk apa jarum emas ini?" Kata burung elang, "Sulam sayapmu agar bisa terbang." "Benarkah, elang?" "Cobalah. Namun, jangan pinjamkan kepada siapapun. 2 hari lagi aku akan mengambilnya." "Baiklah, aku akan tepati janjiku." Ayam jago segera menyulam sayap kanannya. Meskipun baru sebelah sayap yang disulam, ia mencoba terbang. Ternyata ia dapat terbang walau belum setinggi elang. Ayam betina, "Ayam jago, apa yang kamu lakukan di atas pagar?" Lalu ayam jago, "Hai ayam betina, aku sekarang sudah dapat terbang." Lalu ayam betina, "Bagaimana mungkin?" Kata ayam jago, "Aku menyulam sayapku menggunakan jarum emas milik elang."
Lalu ayam betina, aku juga ingin dapat terbang. Pinjamilah aku jarum emas itu. Lalu kata ayam jago, ini, ambillah. Nah, ayam jago meminjamkan jarum emas kepada ayam betina. Ayam betina lalu menyulam sayapnya dengan jarum emas. Mereka sangat gembira, sehingga mereka lupa di mana jarum emas itu. Kini, jarum emas itu hilang. Ayam jago ketakutan karena tidak dapat memegang janjinya kepada elang. Ketika elang menanyakan jarum emas itu, ayam jago tidak dapat mengembalikannya. Datanglah burung elang. Hai ayam, mana jarum emasku? Lalu kata ayam jago, maaf elang, jarum emasmu hilang. Lalu kata burung elang, bagaimana bisa hilang? Lalu kata ayam jago, aku tidak tahu di mana meletakkannya. Lalu kata burung elang, kau telah melanggar janjimu. Mulai hari ini, aku akan memangsa seluruh keturunanmu. Burung elang sangat marah kepada ayam jago. Sejak saat itu, anak-anak ayam menjadi sasaran burung elang untuk dimakan. Nah, sifat ketiga tokoh dalam dongeng di atas tadi tentang ayam dan elang adalah berbeda-beda. Ada yang sifatnya suka menolong, ada yang baik hati, dan ada juga yang sifatnya ceroboh. Nah, di sini kita bisa dapat ketahui bahwa sifat seseorang merupakan ciri atau karakter orang tersebut. Sifat setiap orang berbeda, seperti sifat Noni dan Naya berikut ini. Nah, coba perhatikan. Noni memelihara kelinci. Noni sayang pada kelincinya. Jika kelincinya sakit, Noni membawanya ke dokter hewan untuk diperiksa. Noni memiliki sifat penyayang pada hewan. Nah, kemudian ada kakaknya Noni, yaitu Naya. Naya senang membantu ibu bersih-bersih rumah. Naya juga senang membantu ibu memasak, terutama saat ibu membuat kue. Naya langsung membantu ibu mengaduk adonan kue. Naya memang anak yang suka membantu. Nah, dari cerita ini kita bisa tahu bahwa Naya sifatnya sangat rajin, baik hati, suka menolong ibunya. Nah, sedangkan Noni tadi sifatnya adalah penyayang kepada hewan peliharaan. Nah, pada slide ini, mari kita berlatih. Sekarang, buka buku temamu halaman 64. Perhatikan yang paling atas, ayo berlatih. Di situ, tulislah sifat dari tokoh-tokoh dalam dongeng dengan judul Ayam dan Elang yang tadi sudah Ibu bacakan. Nah, tuliskan di dalam buku temamu nama tokohnya, kemudian sifatnya seperti apa. Di dalam dongeng Ayam dan Elang tadi ada 3 tokoh. Nah, tuliskan 3-3-nya di situ ya, beserta sifatnya. Kemudian selanjutnya pada halaman 65 silahkan diisi checklist atau silang. Nah, beri checklist ketika hal itu sifat terpuji dan beri tanda silang di sampingnya ketika hal itu adalah sifat tidak terpuji. Kerjakan di dalam buku paketmu halaman 65.
Jika halaman 65 dan halaman 64 sudah selesai kamu kerjakan, sekarang bukalah buku paketmu halaman 66. Di sini kita akan belajar tentang cara merawat dan memelihara hewan. Nah, banyak kan di antara anak-anak yang mempunyai hewan peliharaan di rumah seperti kucing, burung, ikan. Nah, ketiga hewan itu pasti tempat tinggal dan makannya berbeda-beda kan? Nah, oleh sebab itu, agar anak-anak tahu bagaimana cara merawat hewan dengan baik, silahkan simak penjelasan berikut ini. Nah, untuk memelihara hewan, kita harus mengetahui kebiasaan hidup hewan tersebut. Misalnya, jenis makanannya apa, dan tempat hidup yang disukainya seperti apa. Karena setiap hewan itu pasti beda-beda. Berikut ini adalah hal-hal yang perlu diperhatikan dalam merawat dan memelihara hewan. Yang pertama adalah kandang hewan. Hewan perlu sekali dibuatkan kandang untuk tempat tinggalnya. Kandang hewan harus cukup luas agar hewan leluasa bergerak. Kandang juga harus berada di tempat yang cukup udara, serta terlindung dari panas matahari dan hujan. Selain itu, kebersihan kandang juga harus dijaga agar terbebas dari bibit penyakit. Nah, yang kedua, makanan dan minuman. Hewan peliharaan harus diberi makan dan minuman yang tepat. Makanan dan minuman diberikan dalam jumlah yang cukup setiap hari. Coba perhatikan, kucing minumnya apa? Kalau ikan, tidak usah dikasih minum ya, karena dia sudah tinggal di air. Tidak mungkin nanti kita kasih minum susu. Iya kan? Karena ikan kan tidak suka susu. Nah, oleh sebab itu, kita harus bisa memberikan makan atau minum yang tepat untuk hewan peliharaan kita. Kemudian, yang ketiga adalah kebersihan tubuh hewan. Kebersihan tubuh hewan harus diperhatikan. Misalnya, dengan memandikan hewan secara teratur. Contohnya apa hewan yang harus dimandikan? Iya, betul sekali. Hewan yang harus dimandikan adalah kucing. Karena kucing kan tinggal di rumah kita setiap saat. Dan kadang kita suka main sama kucing. Jadi harus dimandikan dengan teratur. Dengan menjaga kebersihan hewan peliharaan, hewan akan terhindar dari penyakit. Dan kita juga yang main dengan hewan akan terhindar dari penyakit. Kemudian yang keempat adalah pemberian vaksin dan membawa ke dokter hewan. Hewan juga perlu divaksin, terutama hewan seperti kucing dan anjing. Vaksinasi bertujuan untuk mencegah penyakit. Kita mesti waspada karena beberapa penyakit dapat ditularkan dari hewan peliharaan kepada kita. Saat hewan mengalami sakit atau luka, bawalah ke dokter hewan. Oh iya, kita kan tidak boleh memelihara anjing, kecuali untuk ditaruh di kebun. Nah, kalau di rumah pastinya kita tidak memiliki hewan itu ya, karena takut banyak najisnya.
Jadi tidak usah memelihara. Karena anak-anak sudah tahu bagaimana cara merawat dan memelihara hewan dengan baik. Nah, sekarang bukalah bukumu halaman 67. Kemudian, ayo jawab pertanyaan yang ada di bagian atas nomor 1 sampai nomor 5. Soal yang pertama adalah, mengapa hewan perlu dirawat dan dipelihara? Nah, tadi kan sudah Ibu jelaskan di slide sebelumnya. Nah, sekarang tulislah jawabanmu. Kalau jawabannya tidak cukup di buku paket, maka tulislah di buku tulis. Boleh kok dipindahkan. Nah, begitu juga dengan pertanyaan nomor 2. Apa manfaat kandang bagi hewan? Nah, tulislah di buku paket ini atau di buku tulis pun boleh kalau tidak muat ya. Dan begitu seterusnya sampai nomor 5. Kemudian yang di bawahnya ayo menulis. Nah, di situ tulislah apakah kamu memiliki hewan peliharaan? Contohnya Umar memiliki hewan peliharaan kucing di rumahnya. Nah, tulislah bahwa kamu mempunyai hewan peliharaan kucing. Lalu, tulis juga apa manfaat kucing tersebut. Kemudian, tuliskan juga bagaimana caramu merawat hewan peliharaanmu itu. Nah, silahkan tulis di buku paket ini. Atau terserah mau sekalian di buku tulis juga nggak apa-apa. Nanti kalau sudah selesai, foto dan kirim ke Google Classroom ya. Semangat! Pasti bisa, karena pertanyaannya sangat mudah. Bagian terakhir, dengarkan, simak dengan baik dan benar cerita dongeng yang akan Ibu bacakan berikut ini. Ambil hikmahnya dan pelajaran apa yang dapat kita peroleh dari dongeng ini. Judulnya adalah Danu dan Kambingnya. Danu sedang berada di kandang kambing bersama dengan si Bodas, kambing kesayangannya. Danu tampak berwajah sedih. Kata Bodas, "Apa yang kamu pikirkan, kawan?" Kata Danu, "Kamu." Kata Bodas, "Kenapa aku? Apa ada hubungannya dengan perutku yang gendut ini?" Kata Bodas. Lalu kata Danu, "Ya, Pak Yon ingin membelimu." Lalu kata Bodas, "Apakah kita akan berpisah, Danu?" Lalu kata Danu, "Ya, Bodas, aku akan kehilanganmu. Tidak ada lagi temanku." Lalu kata Bodas, "Bukankah kamu punya banyak teman?" Kata Danu, "Mereka tidak seperti kamu." Lalu kata Bodas, "Mengapa kamu menyukaiku?" Kata Danu, "Kamu banyak membantuku. Kamu bisa menjadi bantalku ketika aku bersantai. Tingkahmu yang lucu bisa menghiburku saat aku bersedih. Aku belajar banyak darimu, Bodas." Lalu kata Bodas, "Aku juga tidak ingin berpisah denganmu, Danu." Lalu kata Danu, "Tapi ayah perlu uang untuk membeli gerobak. Ayah harus punya gerobak untuk mengangkut sayur ke pasar." Lalu kata Bodas, "Begini kawan, katakan kepada Pak Yon, ia boleh membeliku tanpa bayiku. Kamu pelihara saja bayiku sampai besar." Lalu kata Danu, "Apakah Pak Yon bersedia?" Lalu kata Bodas, "Pak Yon orang yang baik, pasti ia mau."
Lalu kata Danu, baiklah, aku akan coba, tapi aku akan tetap kehilanganmu. Nah, itulah cerita dongeng tentang Danu dan kambingnya. Nah, dapat kita ketahui bahwa judul dongeng tersebut adalah Danu dan kambingnya. Nah, lalu siapa yang dipikirkan Danu? Nah, Danu memikirkan seekor kambing yang bernama siapa? Iya, betul, bernama Bodas. Nah, mengapa ayah Danu memerlukan uang? Karena ingin membeli gerobak untuk mengantar sayur ke pasar. Lalu, usul si Bodas kepada Danu apa? Nah, usulnya adalah meminta kepada Pak Yon agar membeli si Bodas saja tanpa membeli anaknya. Karena ternyata si Bodas sedang mengandung, sedang hamil. Di dalam perutnya ada bayi kambing. Nah, nanti kalau bayi kambingnya sudah lahir, nanti si Danu memelihara itu untuk dijadikan lagi temannya, gitu. Nah, lalu perasaan Danu dan si Bodas dalam cerita tersebut adalah mereka sama-sama sedih karena si Bodas akan dijual. Karena kalau dijual si Danu tidak punya teman lagi. Jadi mereka sama-sama merasa sedih karena memang mereka akrab gitu. Mereka akrab berteman. Jadi ketika akan berpisah mereka sedih. Tapi yang akhirnya mereka sama-sama mengikhlaskan. Si Danu juga memikirkan ayahnya, sayang kepada ayahnya supaya punya gerobak. Dan si Bodas juga memberikan anaknya untuk si Danu. Seperti itu. Jadi kita juga harus mau mengikhlaskan teman kita. Tapi kalau bisa dengan memberikan sesuatu kepada teman kita agar dia tidak benar-benar merasa kehilangan. Seperti itu. Terima kasih anak-anak. Kalau Ibu punya salah dalam penyampaian, Ibu mohon maaf ya. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.